Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Selamat malam sahabat semua. Berjumpa lagi kita dalam acara ngobrol atau ngoceh malam atau malam. Nah, masih berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Pada sesi ini saya akan mencoba mengulas salah satu alasan Rusia menginvasi Ukraina. Jadi sudah tepat 1 minggu saat pada tanggal 24 Februari militer Rusia melakukan serangan terhadap negara Ukraina ya. Nah, sebelum konflik ini melebar dan pecah menjadi perang, sebenarnya sudah ada beberapa keberatan dan juga ada beberapa pokok permasalahan antara Rusia dan Ukraina. Misalnya pada 2014 di mana separatis di Crimea yang akhirnya dibantu dan akhirnya diduduki oleh Rusia. Lalu ada lagi keinginan merdeka dari bagian negara Ukraina yaitu Donetsk dan Luhansk yang sebagian besar rakyatnya atau penduduknya juga adalah masih ada kaitan dengan bangsa Rusia. Dengan berbagai alasan. Alasan yang utama itu adalah ketidaksukaan Rusia atas keinginan Ukraina untuk bergabung menjadi anggota NATO. Ini suatu aliansi militer yang dipimpin oleh Amerika Serikat yang beranggotakan negara-negara Eropa Barat dan juga sebagian negara Eropa Timur. Nah, untuk mengingat kembali beberapa dekade waktu yang lalu setelah selesainya Perang Dunia Kedua, maka Indonesia tuh dunia ya terpecah menjadi dua blok, dua kutub, yaitu antara blok barat dan blok timur. Blok barat dikomandani oleh Amerika Serikat sebagai salah satu negara superpower, dan blok timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi itu adalah negara induk dari Rusia dan juga Ukraina saat ini. Jadi dalam perkembangan setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara pemenang, sekutu dan juga Uni Soviet itu akhirnya terjadi persaingan ya, persaingan ideologi, juga persaingan pengaruh terhadap negara-negara di wilayah sekitar negaranya. Itu akhirnya perselisihan dan ini menimbulkan beberapa sengketa, bisa terjadinya Perang Vietnam, juga terjadinya Perang Korea. Nah, ini antara dibantu juga ya oleh antara blok barat dan blok timur, walaupun secara langsung Amerika dan Uni Soviet pada saat itu tidak berperang secara langsung. Nah, dalam perkembangan terakhir kurang lebih 3 dekade yang lalu, Uni Soviet sebagai salah satu negara superpower itu akhirnya runtuh. Nah, jadi negara Uni Soviet itu pecah menjadi 15 negara merdeka. Salah satunya adalah Rusia dan juga Ukraina. Nah, sedangkan Uni Soviet itu diwarisi oleh Rusia karena memang wilayahnya paling luas, kurang lebih sekarang ini ya 17 juta kilometer persegi, negara paling luas di dunia, dan juga negara lain pecahnya adalah Ukraina salah satunya. Nah, pada masa Perang Dingin di mana Uni Soviet dan Rusia ini di mana Uni Soviet atau Rusia saat ini ya dan Amerika Serikat itu bersaing secara ekonomi dan secara militer. Nah, tentu saja secara politik dan ideologi juga saling mempengaruhi. Nah, karena itu Jerman dulu juga setelah kalah perang dibagi dua ya. Nah, dari blok timur dikuasai oleh Pakta Warsawa atau dipimpin oleh Uni Soviet, dan juga blok barat itu dulu dikuasai oleh sekutu yang dipimpin Amerika Serikat dan akhirnya menjadi negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, kenapa Rusia begitu khawatir apabila Ukraina menjadi anggota NATO? Nah, yang jelas pada kepemimpinan terbaru ya Presiden Volodymyr Zelensky memang kurang mesra ya hubungannya dengan Rusia saat ini sebagai pewaris Uni Soviet. Nah, lebih cenderung ingin berkumpul atau bergabung dengan negara-negara Eropa Barat. Nah, sebenarnya kekhawatiran Rusia ini cukup beralasan. Pada masa Perang Dunia Kedua,
setelah Perang Dunia Kedua ya, pada masa Perang Dingin terjadi persaingan militer yang sangat intens antara Uni Soviet saat itu ya dan Amerika Serikat, dan hampir terjadi juga perang nuklir, hampir terjadi ya. Sebagian karena kesalahan teknis, mungkin ada salah informasi pada pihak Rusia. Alhamdulillah perang nuklir itu bisa dicegah dan tidak terjadi. Juga ada krisis rudal Kuba, di mana Uni Soviet pada saat itu ingin meletakkan atau ingin menempatkan senjata atau rudal nuklirnya di daerah atau di negara Kuba yang posisinya dekat dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat waktu itu ngamuk ya, meminta Uni Soviet untuk menarik kembali rudal-rudal nuklirnya. Nah, begitu juga Uni Soviet saat itu meminta Amerika Serikat untuk menarik rudal nuklirnya dari Turki ya, karena Turki juga dekat ke Uni Soviet. Nah, pada masa Uni Soviet, untuk mengantisipasi serangan nuklir dari musuh ya atau lawannya, kebetulan Rusia ini lawannya blok Barat ini ada 3 negara yang mempunyai nuklir pada saat itu, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Sedangkan Uni Soviet hanya dia sendiri yang punya ya. Nah, Cina juga sudah banyak pada saat itu, cuma Cina tidak ikut blok Barat dan blok Timur, walaupun Cina sama seperti Uni Soviet mempunyai ideologi komunis. Nah, karena itu dulu pada pas Perang Dingin, Uni Soviet itu memiliki hulu ledak nuklir yang paling banyak. Nah, di hulu ledak nuklir ini tidak mungkin jalan sendiri, tentu akan harus diantar atau diterbangkan ke lokasi yang ingin diserang atau dihancurkan. Pada masa Perang Dunia Kedua, negara yang pernah melepaskan senjata nuklir itu hanya Amerika Serikat. Pada saat itu Amerika Serikat yang bisa membuat bom nuklir itu lebih dahulu. Nah, pada saat itu hulu ledak nuklir atau bom nuklir ini harus diantarkan dengan pesawat ya, pesawat bomber B-52 punya Amerika Serikat. Harus terbang ke wilayah musuh yang akan diserang, baru dijatuhkan dan diledakkan di atas daratan mungkin pada ketinggian tertentu. Nah, pada perkembangannya senjata nuklir ini selain kekuatan yang menjadi lebih besar, yaitu disebut dengan bom hidrogen atau termonuklir, cara pengantarannya pun sudah tidak lagi menggunakan pesawat yang dijatuhkan. Kalaupun dengan pesawat itu tidak dijatuhkan tapi ditembakkan menggunakan rudal. Jadi pesawat itu cuma melepaskan untuk mempercepat sampai ke sasaran. Jadi sekarang kayak Amerika punya bomber Spirit ya, atau kalau Rusia yang sangat ditakuti itu ada bombernya Tupolev 160, itu pesawatnya bisa mengangkut rudal nuklir dan bisa menembakkannya dari jarak ribuan kilometer. Nah, saat ini sebenarnya bukan cuma pesawat bisa melepaskan rudal nuklir. Yang lebih dan paling banyak digunakan itu adalah silo-silo di darat. Jadi rudal balistik dari darat yang ditembakkan dari tempat penyimpanan, tempat peluncuran rudal-rudal nuklir. Nah, sama saja ya, Amerika dan Rusia saat ini ya sebagai pelatih Uni Soviet juga meletakkan kekuatan nuklir itu terutama pada di daratan, selain lewat darat dan juga lewat air atau laut. Nah, di laut itu rudal nuklir bisa dibawa oleh kapal permukaan, kalau mereka juga punya kapal induk dan sebagainya ya. Juga bisa lewat kapal selam. Nah, kapal selam ini juga sangat berbahaya sebenarnya. Nah, pada saat ini Rusia itu teknologi rudalnya lebih maju dibandingkan negara blok barat, termasuk Amerika. Jadi negara Rusia sudah menguji coba rudal hypersonic yang kecepatannya bisa melebihi dari 5 kali kecepatan suara. Jadi kalau menurut Pak Vladimir Putin, tidak ada yang bisa menangkis atau menahan dari serangan rudal tersebut. Nah, selain itu di kapal selam juga mereka punya kapal yang jenis Belgorod yang bisa melepaskan torpedo yang juga dipersenjatai nuklir, yang menurut Pak Putin juga bisa membuat tsunami ya, menghancurkan negara yang di pesisir laut. Nah, karena itu narasi dari pimpinan Rusia pada saat ingin menyerang
itu mengancam negara lain supaya tidak ikut campur. Kalau tidak ingin mendapatkan risiko yang berat ya, mungkin dalam artinya tidak ingin diserang secara atau menggunakan senjata nuklir. Nah selain itu Rusia juga narasinya sudah terakhir menyiagakan pasukan atau militer nuklirnya untuk bersiaga. Nah sebenarnya ini bersiaga ini maksudnya untuk menjaga kalau ada serangan. Di balik itu dia juga memperingatkan mereka bisa menyerang menggunakan rudal nuklir. Nah jadi perang nuklir akan sangat mungkin ya terjadi apabila pimpinan-pimpinan negara yang berkonflik itu tidak bisa menahan diri. Nah, pada masa yang lalu di mana nuklir itu ditekankan pada silo-silo senjata di darat, perhitungan Rusia punya protokol ya, kalau terjadi serangan rudal nuklir dari Amerika Serikat, nah itu 1/24 jam militer Rusia selalu bersiaga penuh untuk mendeteksi apabila ada serangan. Nah, yang dikhawatirkan itu tentu dari Amerika Serikat atau negara-negara lawannya di Eropa Barat, Inggris dan Prancis. Nah, jadi protokol keselamatan warga dan pemerintah Rusia atau Uni Soviet pada saat itu adalah saat sudah terdeteksi ada serangan nuklir menuju negaranya, maka akan ada pemberitahuan kepada presiden melalui jalur militer, pemberitahuan bahwa ada serangan nuklir. Nah, pada saat itu militer segera menyiapkan evakuasi pimpinan pemerintahan, pimpinan negara, pimpinan militer untuk diamankan di daerah yang terlindung, baik itu berupa bunker atau diterbangkan dengan pesawat kepresidenan Rusia, sama seperti di Amerika Serikat ya, ada Air Force One. Rusia juga punya pesawat yang untuk presidennya apabila terjadi perang nuklir, atau diamankan di bunker bawah tanah agar pimpinan negara sebagai panglima tertinggi itu tetap mempunyai atau mengatur komando untuk menyerang atau melawan serangan dari musuh negara atau negara lain. Jadi Uni Soviet saat itu ada menghitung sekitar 30 menit persiapan pemerintah dan rakyat untuk menyelamatkan diri dari serangan nuklir untuk meminimalkan korban ya. Nah, pada menit ke-5 atau 10 presiden sudah terkonfirmasi bahwa memang itu terjadi serangan nuklir, maka presiden ada kewenangan untuk menghidupkan perimeter. Perimeter ini merupakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disebut dengan dead hand. Jadi kalau presiden Rusia sudah menekan tombol nuklir tersebut, walaupun Rusia itu hancur lebur kena rudal nuklir dari Amerika Serikat atau negara NATO, walaupun sudah tidak ada lagi yang hidup dari Uni Soviet yang memberitakan pembalasan, protokol dari perimeter itu tetap berjalan sehingga dia sudah menyiapkan peluru untuk pembalasan ke negara-negara musuh. Nah, karena itu sudah kita bisa pastikan bahwa rudal-rudal Rusia atau juga rudal-rudal Amerika itu pasti sudah disiapkan arahnya ya, sasarannya mungkin kota Moskow kalau punya orang NATO ya, kota-kota Saint Petersburg dan lain-lainnya. Nah, sedangkan Rusia itu sudah pasti sudah mengarah ke Washington, New York, Los Angeles, San Francisco juga, atau London atau Paris. Nah, pasti rudal-rudal itu sudah diarahkan ke negara atau ke daerah atau kota-kota lawannya. Nah, jadi pada saat itu dianggap kalau Amerika menembakkan rudal nuklirnya masih ada waktu 30 menit bagi Rusia untuk menyelamatkan diri dan melakukan pembalasan. Nah, begitu marahnya Pak Vladimir Putin dan pemerintah Rusia saat ini apabila Ukraina itu ikut masuk ke dalam NATO. Sedangkan dalam pasal 5 keanggotaan NATO itu serangan terhadap satu atau lebih anggota NATO dianggap adalah serangan terhadap semua anggota NATO. Jadi kalau misalnya Ukraina ini adalah sudah menjadi anggota NATO, kalau dia diserang Rusia maka negara-negara lain akan ikut melawan
ikut perang, ikut menembak, terus ikut melepaskan senjata nuklir untuk Rusia. Nah inilah yang dikhawatirkan Pak Putin. Sedangkan dalam beberapa pidatonya Pak Putin juga mengkhawatirkan apabila Amerika atau negara sekutu meletakkan rudal nuklir di Ukraina, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai Moskow itu sudah tinggal 6 atau 7 menit. Jadi nggak sempat apa-apa ya, kalau ditembak mungkin sudah susah untuk diantisipasi dan untuk dijatuhkan. Nah inilah ya sangat membuat marah pimpinan dari negara Rusia. Sedangkan untuk menjangkau Amerika kalau dari Rusia kan jauh. Walaupun sekarang melalui kapal selam, melalui kapal laut, melalui pesawat itu sasaran itu bisa didekatkan, jadi tidak perlu lama waktunya untuk menembak sasarannya. Nah, tapi karena sudah dipikirkan bahwa biasanya lebih pada darat ya, kalau yang alternatif itu ya di laut dan udara. Tetap saja yang ICBM itu yang utama yang besar-besar itu tentu diterbangkan dari darat ya. Misalnya punya Rusia itu Satan 2, Sarmat, atau punya Amerika itu Minuteman 3, itu biasanya di silo-silo darat. Selain juga ada yang dipasang di rudal-rudal yang dibawa oleh pesawat atau kapal dan kapal selam. Nah itulah mungkin salah satu yang membuat Rusia resah. Artinya kalau musuhnya semakin dekat, semakin susah diantisipasi. Walaupun sebenarnya ada juga beberapa negara yang dulu merupakan bagian Uni Soviet, negara-negara Baltik ya, pada itu Lituania, Estonia, dan juga Latvia, itu sudah duluan ya menjadi anggota NATO. Kalau tidak salah pada tahun 2004 mereka sudah masuk dan menjadi anggota NATO. Nah, tapi pada saat itu Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet mungkin masih konsolidasi, memperbaiki ekonomi, memperkuat militer, dan setelah sekarang sudah kembali kuat, barulah dia menunjukkan taringnya, menunjukkan tajinya. Jangan main-main dengan Rusia. Mungkin seperti itu mungkin pesan Pak Vladimir Putin. Nah, jadi sebenarnya sebelum eskalasi perang ini terjadi, negara Rusia sudah mengajukan proposal kepada Amerika dan negara-negara sekutu agar tidak mengajak Ukraina menjadi anggota NATO. Nah, itu yang ditekankan ya, karena itu mengancam keberadaan negara Rusia. Itu menurut pendapat pemimpin Rusia. Nah, tapi kayaknya Presiden Ukraina yang baru ini memang kurang akrab dengan Rusia ya, dan juga ngotot ingin masuk menjadi anggota NATO. Nah, karena itu mungkin sudah habis kesabarannya pemimpin Rusia ini, dan juga ada masalah juga di perbatasan, dan memang mungkin ingin menganeksasi, ya kita tidak tahu ya, karena alasannya bisa macam-macam. Akhirnya terjadilah konflik ini pecah menjadi perang terbuka. Walaupun sebenarnya Uni Soviet juga tidak, atau Rusia tidak juga menggunakan senjata pemusnah massalnya, masih belum ya, dan mungkin tidak akan menyerang Ukraina dengan senjata nuklir, kecuali negara NATO ikut. Tentu saja daripada mati konyol mungkin tentu Rusia mungkin bisa menggunakan senjata nuklirnya. Nah, jadi itu mungkin salah satu alasan konflik antara Ukraina dan Rusia ini jadi perang terbuka. Salah satunya adalah ketidaksenangan Rusia untuk atau kepada Ukraina karena ingin menjadi anggota NATO. Mungkin itu ya yang bisa saya ulas untuk kali ini. Semoga saja, karena kemarin ada juga secerca harapan ya, ada keinginan perundingan. Sudah satu kali perundingan dilakukan di Belarusia, negara juga bekas Uni Soviet, tetangga juga dengan Ukraina dan Rusia. Nah, pada tahap pertama ini masih belum menemukan hasil kesepakatan untuk gencatan senjata, tapi nanti direncanakan lagi pada pertemuan kedua. Ya, semoga saja konflik ini bisa berakhir dengan damai, tidak menjadi lebih besar dan menjadi konflik perang terbuka antara Rusia dan NATO yang bisa mengakibatkan terjadinya perang nuklir. Semoga tidak ya. Nah, untuk sahabat-sahabat semua, silakan kasih komentar di kolom komentar ya untuk menanggapi ulasan saya ini. Nah, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, like, dan silakan share kalau ini video cukup menarik. Mungkin terima kasih dulu. Mohon maaf kalau ada salah atau hilap. Sering salah ya, karena kita laksanakan langsung atau live, jadi tentu banyak salah kata atau informasi. Silakan di komentar, kita untuk diskusi untuk yang akan datang ya. Demikian,
Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang nonton video ini dan ikut berpartisipasi dalam diskusi kita di komentar YouTube-nya. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.